Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada para asisten. Di sini saya Sofia Nuratika Jati dengan NIM 260401213120022 akan melakukan pengolahan data mengenai mangrove di Kepulauan Karimun Jawa. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke Google Earth Engine terlebih dahulu untuk mendownload dan mengolah datanya. Mendownload datanya. Google Earth Engine. Oke. Nah, setelah masuk ke Google Earth Engine, kita masuk ke platform dan code editor. Oke. Jadi sebelumnya kita bakal mencari tempat yang akan kita tuju, yang akan kita olah data mangrove-nya. Eh, Kebetulan saya PJ-nya Kasifa, jadi saya mendapatkan wilayah Karimun Jawa. Diklik aja, terus kita bisa zoom, kita cari wilayah muaranya, kita bisa ambil yang daerah sini dengan cara buka geometrinya, kemudian kita kotakin di daerah muara seperti ini. Oke, udah cukup. Nah, kalau udah seperti ini, kita masuk ke bagian script, geometrinya diganti dengan ROI. Nah, setelah diganti dengan ROI seperti ini, eh, kita bisa mulai pengolahan data. Yang pertama itu, kita akan mengetik di script satu, menampilkan wilayah kajian ke map. Nah, untuk menambahkan wilayah kajian ke map, kita harus menambahkan layer terlebih dahulu. Kita akan menggunakan perintah map add layer, map map add layer. Namanya dari ROI. Sudah kita tutup perintahnya. Terus setelah itu, selain itu kita bakal membuat si map itu menjadi center. Map center object yang ROI sebesar 12. Kita tutup. Nah, setelah itu kita bisa langsung run aja. Oke, kayaknya 12 terlalu kecil, jadi kita ke 16. Kegedean, 14. Ini udah 13. Nah, pas. Nah, kalau udah di run seperti itu, kemudian kita bisa ke geometri importnya yang ROI kita unchecklist. Nah, udah seperti ini, kita bisa lanjutkan mengisi scriptnya, yaitu step kedua adalah memanggil citra Sentinel Sentinel 2A. Nah, di sini kita akan membuat var baru, yaitu Sentinel 2. Sentinel 2. Eh, Rumusnya itu image collection. Nah, di sini kita bakal balik lagi ke tab yang home Google Earth Engine, terus kita bakal masuk ke dataset. Kita lihat, kita cari yang Sentinel. Nah, karena kita pakainya Sentinel 2, Sentinel 2A, kita cari juga Sentinel yang 2MS ini. Dan kita pakainya yang surface reflectance. Nah, ini kalau udah kayak gini kita bisa copy aja terus balik ke yang tadi. Bukan lagi. Ya, ding. Oke, kayak gini. Nah, udah.
Terus kita kasih filter ke var-nya, filter bound, masukin ke ROI. Nah, filter bound ini tuh fungsinya buat memfilter citra sentinel sesuai sama wilayah kajian, sesuai wilayah kajian. Nah, kita bikin filter lagi, yaitu filter data, filter tanggal, filter date dari 2000. Kita mau ambil data di tahun 2024, bulan 1 sampai 2024 12 31. Nah, ini untuk menyaring citra sentinel sesuai tanggal yang diinginkan. Oke. Setelah kita ngefilter datanya, kita bakal ngefilter si awannya. Kita bisa masukin rumus filter, filter LT, buka kurung, buka tanda petik dulu. Kita bakal balik lagi ke sini, terus kita buka yang image properties, kita pakai yang cloudy pixel percentage. Buka saja langsung. Terus kita bisa pakai ininya 20 gitu. Ini fungsinya untuk mengoreksi citra awan. Oke. Kita bisa langsung lanjut lagi ke di sini kita mau bikin mediannya untuk menggabungkan semua filter-filter itu biar uh, biar apa ya? Biar sesuai gitu. Pilih citra selama setahun agar sesuai dengan hasil saringan kita tadi. Setelah di median kita uh, pasang klip di ROI. Fungsinya untuk memotong citra sesuai dengan wilayah kajian. Oke. Nah, setelah ini kita bakal print si hasil dari filter kita tadi sama sentinel kita tadi. Namanya kan sentinel 2. Sentinel 2 pastikan terhubung. Oke, terhubung benar. Sentinel 2. Nah, di sini uh, kita bakal run dulu. Kita lihat apakah di konsol itu error atau tidak. Oke, di konsol udah muncul ada 26 band. Oke, karena udah muncul, bentar. Oke, untuk selanjutnya setelah Sentinel di print dan menunjukkan 26 band atau bandnya itu sudah muncul, kita lanjut lagi untuk menampilkan Sentinel 2 ini ke dalam layer, yaitu dengan menggunakan map add layer Sentinel 2. Kemudian setelah ini kita run lagi. Nah, ini layarnya sudah muncul. Tapi di sini masih belum ada warnanya. Jadi kita bakal edit layarnya itu biar menunjukkan warna dari peta. Di sini kita pakai yang layer, terus yang personalization, terus bandnya kita ubah jadi 4, 2, 4, 3, 2. Band 4 itu kalau nggak salah buat yang red, 3 tuh green, 2 itu blue, terus custom itu di strike-nya di 100, terus di apply. Oke, kita tunggu dulu. Kemudian kita import aja. Nah, kalau di bentar.
Nah, bagus banget. Wow, bagus banget. Nah, terus di close aja. Terus kalau udah di atas ini, image vis paramnya kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Bentar, ini sentinel 2-nya udah gabung. Koma, yang tadi di kopas. Terus kita koma lagi, kita ganti nama layer yang di sini dari layer 2 menjadi layer true color. Gitu. Oke, setelah itu kita run lagi. Oke, bentar, cek dulu. Ini layernya udah namanya udah true color, jadi benar kita bisa langsung lanjut aja ke step selanjutnya yaitu em, step ketiga itu adalah mengkalkulasi mangrove vegetation index. Mengkalkulasi mangrove vegetation index. Nah, caranya kita bakal bikin var baru lagi namanya MVI. Di sini kita pakainya yang Sentinel 2 X expression buka kurung. Em, nah, di sini kan kita mau mengkalkulasikan MVI atau Micro Vegetation Index dari Sentinel 2 dari var Sentinel 2. Nah, rumus dari NV itu sendiri kan ada near min near min green per square min green gitu. Jadi kita di sini bikin rumus ketik buka kurung near min green dibagi square min green gitu. Terus eh tutup kurung. Oh iya, ini lupa buka kurung lagi ya. Tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, koma. Kita lanjutin. Di sini kita mau bikin menjelaskan setiap band-band dari near sama green sama sphere. Kita buka kurung Kurawa dulu kayak gini. Terus yang near itu kita pakai bandnya nih. Buka titik dua dulu sentinel 2 select. Terus kita baru kasih bandnya. Nah, kita bisa cek di sini band dari near tuh berapa di sini. Nah, band dari near tuh di sini 8. Kita bisa pakai B8. Terus eh, koma kita pakai yang green. Sentinel 2. Beda ya? Terhubung ya? Oh, terhubung. Select. Di sini green tuh B3. B3. Oh iya lupa. B3. Yang terakhir itu kita pakainya yang Swift. Sentinel 2. Swift itu B11. B11. Terus rename. Ntar kenapa masih kayak gitu ya? Rename namanya MVI. Terus kita baru tutup. Nah, ini tuh ada error.
Oh, ini nih di sini nih. Itu tuh salah karena petiknya tuh salah tempat. Nah, udah bener. Oke, kita udah rename semuanya ini jadi MVI. Terus kemudian kita bisa lanjutin ke step selanjutnya yaitu yang ke berapa berarti? Empat. Yang keempat itu memunculkan hasil kalkulasi. Di sini kan masih kita baru mengkalkulasinya kan, belum dimunculin kan hasilnya kan. Empat deh, empat. Munculkan hasil kalkulasi. Ntar sakit. Nah, di sini kita mau bikin layar baru khusus buat MVI ini atau khusus buat si kalkulasi MVI ini. Jadi kita bikin map layer dari var MVI. Terus oke, kita run dulu. Oke, coba cek. Oke, layarnya udah ada di sini. Kita buka lihat, kita lihat di sini MVI-nya udah bener pakainya MVI. Terus ininya stretch-nya kita 100-in terus di apply. Nah, kalau udah di apply kita import, terus kita close aja. Nah, di sini image vis param 2-nya ini kita ganti menjadi MVI vis gitu. Terus kita copy aja MVI vis-nya ini, kita masukin ke sini, terus kita ganti namanya jadi MVI. Kita run lagi. Oke, udah muncul, udah ganti namanya jadi layer MVI. Kita bisa lanjutin ke step kelima yaitu menambahkan threshold mangrove pada hasil MVI. Menambahkan threshold mangrove pada hasil MVI. Nah, di sini kita bikin var baru namanya MVI mas. Rumusnya adalah kita pakai var yang MVI tadi di update mas, terus MVI GTE karena buat threshold mangrove itu sendiri tuh adalah 4,5 jadi kita pakainya 4,5 gitu, terus kita tutup perintahnya. Nah, kalau udah kayak gitu kita bakal masukin ke layer yang threshold ini map at layer yang var MVI mas. Nah, karena MVI mas ini masih berwarna, kalau warnanya tuh abu-abu bakalnya tuh sama ini, jadi kita kasih warna dulu. MVI mas, terus kurung kurawal, paletnya itu aku di sini mau pakai warna pink. Nah, terus dikasih, oh iya, udah kan? Nah, di sini kita kasih nama sebaran mangrove. Oke. Nah, kalau udah bikin layer kayak gini, kita run aja.
Hmm, ini sebenarnya udah kelihatan, ternyata kalau warna pink nggak kelihatan ya. Jadi kita ganti warna merah aja. Oke, di sini udah lebih kelihatan warnanya dari apa namanya thresholdnya. Terus kita bisa lanjut di sini buat eh oh ya kan di sini udah kita udah tahu thresholdnya berapa, cuman kita belum tahu luasan dari kerapatan mangrove-nya itu berapa. Jadi di sini kita bakal menghitung luasan mangrove. Step keenam adalah menghitung luasan mangrove. Caranya kita bakal bikin var lagi, var mangrove. Rumus yang tadi yang MVIGTE itu kita masukin 4,5, 4,5. Nah, ini kita bakal self mass, buka kurung, terus titik 2 rename. Nah, jadi dijadiin namanya itu off. Kita tutup perintahnya. Kemudian lanjut kita bikin var lagi, var pixel area HA. Di sini kita pakai hektar buat menghitung luasan mangrove-nya. Pixel area HA. Ini sebenarnya di docs tuh ada buat image-nya. Image pixel area. Image pixel area buka kurung. Di sini divide karena kita pakainya tuh hektar alias jadinya pakai 10.000 jadi 4 alias nolnya ada 4 jadi 10.000 gitu. Dan untuk perintahnya di sini kita pakainya 1E4 adalah 10.000 gitu. Kita lanjut lagi bikin var baru lagi mangrove area. Jadi kita tuh sebenarnya kan ini kan kita udah tahu pixel areanya dan udah tahu mangrove-nya kan. Kita mau bikin gabungan antara kedua itu yaitu mangrove area gitu. Jadi pixel area HA, benar kita cek dulu udah nyambung. Pixel area HA tuh di-update massnya ke yang mangrove karena kita udah iniin di rename jadi mangrove juga. Coba cek. Udah udah berkaitan terus kita tutup. Nah, di sini gunanya untuk mengupdate pixel. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa lanjutin lagi buat bikin var baru lagi eh untuk nyari area mangrove-nya. Var baru area mangrove mangrove titik. Nah, di sini kita bakal pakai rumus yang ada di docs. Kita cari radius region yang paling atas ini. Kita ini aja, kita lepas saja. Terus kita masukin ke sini. Ke sini. Oh, belum di kopas tadi. Udah masukin. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin satu-satu. Kita buka kurung berawal dulu. Terus reducernya kita ada di reducer sum. Terus geometrinya kita ambil dari ROI. Scale-nya kita, karena kita pakai Sentinel, jadinya pakainya scale 10. CRS-nya kita hapus sampai max pixel. Max pixelnya kita pakai yang dimaksimalin aja, jadinya 1E13 biar gede. Terus di ini aja, tutup kurung kurawal, tutup kurung, terus di tutup perintahnya. Nah, di sini kita bakal mau ngeprint dari
area mangrove-nya itu kita print, dinamain luas mangrove yang HA 2 area. Nah, oke, udah terhubung. Nah, kalau udah bikin step print itu, kita bakal run. Kita cek, oh oke, di sini ada yang salah. Is not function, self must, titik-titik is not function. GTE kebalik. Nah, kayak yang bawah kayaknya ada GTE juga deh. Oke, udah bener. Di run aja. Oke, di sini objek propertinya udah muncul di konsol. Rusak, HP rusak, HP rusak. Bentar. Oke, udah bener. Oke, rusak lagi. Oke, rusak lagi. Oke, rusak lagi. Oke, udah nggak rusak. Nah, kita bakal lanjutin setelah kita print itunya. Kita bakal lanjutin eh, ini stepnya yaitu yang ketujuh itu kita ekspor. Oh ya, tadi kan kita udah bikin 3 layer di sini. Ada True Color, MVI, sama sebaran mangrove. Jadi di sini kita mau ekspor ketiga datanya ini, ketiga layernya ini, biar bisa dimasukin ke ArcGIS gitu. Nah, caranya kita pertama banget ekspor yang MVI deh. Nah, kayak gini. Kita pertama export. Coba-coba kali ya. Export yang paling bawah dulu deh, True Color. True Color. Nah, di sini, oh ya ini belum. Oke, bentar. Oke, kita di sini export layer True Color-nya dengan cara enggak. Kita pakainya ini nih, export dari docs kita cari export image, yang image ini dari drive to ini. Oke, kita kopas semua, terus kita masukin ke sini. Nah, kayak gitu. Kita buka kurung dulu. Image-nya kita ambil dari kalau export to color tuh kita ambilnya dari uh, kita lihat var-nya di sini. Var dari var dari layer true color. Ini kan layer true color kan. Kita cari, kita bikin layer true color tuh di mana. Nah, ini kan kita bikin layer true color kan. Pakainya var yang Sentinel 2. Berarti kita pakainya image yang Sentinel 2. eh di visualize. Di sini kita pakainya yang image visparam. Image visparam. Oke, udah ungu. Terus description-nya kita kasih true color. Bisa kayaknya. True color. Bisa nggak kalau true color Karimun Jawa? Foldernya kita hapus karena kita nggak pakai folder. Kita langsung masukin ke region. Regionnya dari ROI
scale-nya kayak tadi 10, CRS-nya kita pakai, kan biasanya kita pakai WGS 84, tapi di sini kita bakal pakai E, aku lupa, EPSG 4326 gitu. PSG 4326 terus CRS transform sampai di sininya dihapus. Nyisain file format. File formatnya kita pakai geotiff. Oh iya lupa dibuka. Geotiff. Nah, gitu terus format option sampai priority-nya kita hapus, kita tutup kurung rawal terus kita mati selesaiin perintahnya. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa kopas buat semuanya. Yang dari sini sampai bawah kopas. Yang ke-8 itu kita pakai yang layer MVI. MVI. Export image to drive. Kita bisa lihat di sini cari map at layer MVI. Ini kita pakainya yang var MVI, MVI vis. Image-nya berarti MVI, MVI di sini MVI vis. Oke. Description-nya kita ganti jadi MVI Karimun Jawa ROI. Ini udah benar semua. Kita bisa lanjut nih. Bikin yang ke-9 yaitu sebaran mangrove. Kayaknya sebaran deh. Sebaran mangrove. Nah, di sini kita lihat nih at layer sebaran mangrove itu kita pakai yang MVI Mas yang uh, MVI Mas yang MVI Fish. Oh iya, karena kita masih pakai yang di sini ya, jadi pakai MVI Fish. Oke. Mana sih ini ya? MVI Mas. Nyambung kan, nyambung kan? Nyambung. Yang di sini MVI Fish. Oke, deskripsinya kita ganti jadi sebaran mangrove ROI formatnya geotiff benar. Oke, kita run. Oke, ada yang error. Double. Nah, di sini tasnya udah muncul 2 kali nih. Kita run aja satu-satu. True color Karimun Jawa udah di oke, di run. Jadi apa ya? True color terus MVI sekarang. Terus sebaran mangrove Karimun Jawa kita juga run. Hmm. Ini true colornya udah bisa dibuka. Tapi kita tunggu semuanya aja dulu. Yang kayak udah bisa dibuka.
Oke, ini udah bisa semua. Ini kita bisa buka aja di drive-nya langsung. Open in drive. Oke, di sini udah ada semua. Kita bisa download. Kita download aja. Udah ke download belum ya? Udah, udah ke download. Kita bisa di sini modul 9 kita bikin folder baru. Foldernya Karimun Jawa. Nah, ini bisa kita ekstrak. Ekstrak all di modul 9 Karjau. Terus udah. Di ekstrak. Nah, kalau udah diekstrak kayak gini, kita bisa langsung masuk ke ArcGIS. Kita buka dulu. Oke, udah kebuka. Di sini kita add layer aja. Terus kita buka folder yang tadi. Kita buka semua. Oke, kayak gitu. Nah, di sini true color-nya udah jadiin base. Ditaruh di paling bawah biar dijadiin base map. Ibaratnya kalau layer, yang paling bawah tuh kan pasti bakal jadi base kan. Intinya paling bawah tuh base, atasnya itu baru layer-layernya gitu. Nah, di sini eh bagian yang HP ku rusak. Duh, duh, makin parah. Nih, garis-garis gitu. Nah, di sini kita bakal di bagian MV ini kan sebaran mangrove Karimun Jawa ini kan udah coba lihat nih. Coba cek, coba cek. Oh iya, ding, lupa. MVI-nya kan kayak gini. Nah, harusnya sebaran mangrove Karimun Jawa bentukannya tuh kayak di layar ini nih. Kalau MVI-nya dihilangin, nah bakal bentukannya kayak gini nih. Maksudnya kayak warnanya yang muncul tuh cuma di mangrove doang. Jadi di sini kita bakal edit, istilahnya edit propertiesnya. Properties, kita ke properties, terus karena kita tuh mau apa ya? Kalau ini kan stretched itu kan stretch. Nah, aku nggak paham ya stretch itu apa. Cuman kalau di classify, yes. Kalau di classify dia tuh bakal kayak warnanya tuh kontras gitu. Jadi bisa kelihatan beda antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, karena kita cuman mau mau ngasih tahu ini tuh ada mangrove atau nggak ada mangrove, jadi kita classesnya tuh dijadiin dua aja. Yang satu buat ada mangrove, yang satunya buat nggak ada mangrove. Nah, ini range-nya buat yang nol, kita biarin aja. Nol itu merepresentasikan bahwa di situ tuh nggak ada mangrove. Nah, yang ini, yang 0 sampai 255, kita ganti namanya vegetasi mangrove. Nah, kalau udah kayak gini, kita apply, terus kita oke. Okay. Nah, di sini kan masih, apa ya, udah jadi dua warna, udah jadi uh, dua bagian, tapi masih belum bisa nampilin yang ini. Aku pengennya ini dijadiin base layer. Terus yang di sini itu kelihatan base layernya dan kelihatan tutupan mangrove-nya. Jadi yang bagian nol ini
Itu kita masukin ke properties, terus color is null. Null itu kosong, nggak ada warnanya. Gitu, terus di oke. Nah, jadinya kayak gini. Ini warnanya masih jelek kan? Di sini aku pengen kasih warna. Di sini bisa diubah warnanya terserah mau ngapain. Mau apa, RGB atau apa. Pokoknya ada pink gitu. Pink yang uh cute. Nah, kayak gini. Cuman ternyata nggak kelihatan. Ya udah, gue mau di oren-oren jelek. Ih, ungu lucu ya. Birunya lucu banget. Ini birunya lucu. Oke, tapi kalau biru kayak gitu mirip sama air. Jangan. Hmm, ini deh, merah. Merah, 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 merah. Oh, ini nih, bagus nih. Ini warnanya bagus. Oke. Oke, kayak gitu. Nah, kalau udah seperti ini, sudah jadi buat all that ininya. Buat all that analisis tutupan mangrove di Karimun Jawa menggunakan Google Earth Engine dan Mangrove Vegetation Index selain dan lain-lain itu pokoknya. Nah, di sini kita tinggal layouting aja, masukin ke sini, terus diganti. Oh, ini udah landscape, teman-teman. Kita bisa kecilin. Terus segini. Segini. Nah, kayak gini dan seterusnya. Kita bisa dimasukin nggak sih? Perlu dimasukin nggak sih? Aku belum lihat tutornya. Coba-coba kali ya. Buat bikin layoutnya, sebenarnya saya coba-coba aja. Saya nggak tahu caranya gimana. Oh, ini nih, kayaknya ini nih. Drawing rectangle dulu di sini. Segini kah? Aku lupa bikinnya. Properties, mungkin fill colornya dijadiin no color, terus apply. Oke. Oh, terus kita namanya apa sih? Draw rectangle lagi. Hmm, nah, udah pas, cocok, bagus. Ini kita tinggal masukin nama, terus logo Undip, terus dan lain-lain. Setelah itu di sini kita bakal bikin ininya juga. Nggak bisa, nggak bisa diduplikat ternyata, biasanya di copy paste. Nah, kayak gini, copy paste lagi. Kayaknya perlu berapa sih? Nggak tahu ya. Ada legenda nggak ntar? Nah, udah kayak gini. Ini tinggal layouting aja, ntar ada insert peta, ada judul, ada skala, dan lain-lain. Cuman karena saya belum melihat formatnya, dan formatnya di mana, saya juga belum tahu. Jadi untuk layouting mungkin tidak direkam saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.